Jadi bahagia ya mereka uang banyak. Oh, enggak juga kata siapa? Ya, enggak juga. Satu adegan ketika ngeliat, mohon maaf ya, wanita itu walaupun rancu ya, entah dia wanita atau bukan, ya, eh, anggaplah pelanggannya ya, selesai urusan dengan dia, maka kan harus bayar biaya jasanya. Ada yang ngasihinnya itu mohon maaf dilemparin ke muka si perempuannya, bahkan sampai disebut kalau diterjemahin ya, nih buat lu pelacur, tak digamparin ke mukanya uangnya. Itu si perempuannya mungutin uangnya sambil nangis ya. Dan cantik, iya cantik mah cantik ya, orang orang biasanya bagian paling dekil dari tubuhnya biasanya apa, lutut kadang-kadang ya, dia lututnya aja lebih putih daripada wajah kita ya, glowing itu lututnya dia, mungkin saking putihnya itu orang kalau minum kopi kelihatan kali kopinya di leher lewat ya, transparan saking putihnya jadi perbohongan, tapi kayak gitu ya. Dan sambil mengutin uangnya itu, sambil, kalau saya terjemahin ya, kalau saya terjemahin dan kalau kalian ngerti bahasa Sunda mah, ya Allah hidup teh kieu kieu teuing atuh, ya Allah hidup tuh gini-gini amat gitu. Ciwit nah mak mak nah, Masya Allah, ciwit itu kehidupan, nah itu capek, mak mak tuh banget banget deh. Maka ya Allah mereka juga ternyata jalan hidupnya seperti itu ya. Tapi oke, balik lagi, kenapa Islam? Saya sudah banyak ceritakan tentang apa yang dialami di sana, tapi saya pengen berangkat dari satu persamaan kita semua dulu. Kita semua pengen bahagia, sepakat tidak? Ada yang kesini atau hidup dengan tujuan lanang ora wadon ora gitu ya. Show. Jadi gitu ya, hybrid ya, campur ya, atasnya cewek tapi bawahnya laki-laki. Kenapa? Pemikirannya gini ya, izin ya punten. Bayangin kita sekolah laki-laki terutama, sekolahnya nggak pinter, lulus ya ala kadarnya ketolong. Udah gitu, ujian hidup, oh Masya Allah nyari kerja susah, yang pada kumlot aja masih ada yang sibuk sana sini nyari kerja, ini apalagi keterampilan nggak punya, belajar males, kerja disuruh-suruh nggak mau, ya. Terus tiba-tiba si laki-laki ini ngeliat temennya yang perempuan, yang dulu sekolahnya sama-sama males, sama-sama nilainya kurang bagus, tapi kok tahu-tahu dia sekarang jadi kaya. Ya, setelah ditelusuri ternyata punten mohon maaf, karena gitu ya, perempuan makin bandel makin banyak duit katanya, laki-laki makin bandel makin ngabisin duit gitu katanya. Sehingga kalau laki-laki itu diujinya ketika nanti udah punya segalanya, wanita diujinya ketika mendampingi ketika suaminya belum punya segalanya, ya, ya nggak, ya. Kalau di film azab kan kayak gitu ya. Nah, mohon maaf ya, kadang referensi saya dari film-film azab ya. Dampingin dari nol, suaminya udah sukses, giliran udah sukses dia nikah lu sama perempuan yang seumuran anak mereka, ya nggak? Seperti itu, ya. Maka ditambah mereka nggak peduli tentang syariat. Kalau kita bicara, semua orang tuh ngajakin berbuat baik, semua agama ngajarin berbuat baik. Iya, sepakat saya kalau tentang itunya mah. Semua bicara, ini kita bicara semua ngajakin berbuat baik ya, bukan bicara agama mana yang benar ya. Tapi kalau bicaranya semua ngajarin berbuat baik, iya betul. Nggak ada tuh yang memang nyuruh kamu di agama ini harus banyak bunuh orang, nggak ada, mana bisa. Kamu harus banyak nyuri, banyak berzina, nggak boleh. Ya, nyuruhnya berbuat baik. Tapi ketika yang penting berbuat baik doang, sedangkan Islam menangnya kita nggak disuruh berbuat baik doang, tapi kita punya syariat sebagai rel kita. Kalau nggak ada syariat ya kayak tadi, ya sudah. Bagaimana kalau aku juga jadi perempuan? Terus, kenapa kok nggak benar-benar operasi total jadi perempuan semuanya? Satu, itu paling mahal. Dan bed restnya itu bisa 3 bulan baru hilang rasa sakitnya. Atau kebayang atau ya? Kebayang ya? Gak usah tapi gitulah kan. Nggak tahu ya, dulu pernah dikasih lihat di YouTube bahkan ada ya, operasi merubah. Jadi ya, ya. Alhamdulillah ya. Jadi jelas sakit banget ya. Sedangkan di sana nggak usah ke rumah sakit bagus, klinik pinggir jalan udah nyediain paket 40 juta. Ini laki-laki segagah ini brewokan, pulang-pulang udah jadi setengah perempuan, mohon maaf. Sudah mohon maaf, sudah punya payudara,
disuntikin hormon wanita jadi nanti bulunya nggak bisa timbul, mulai mendayu, mulai ya lenje gitu ya. Terus entah gimana ceritanya mereka juga sanggup menghilangkan jakun, itu luar biasa ya. Dan ya udah akhirnya jadi setengah ya. Kenapa kok mereka mau yang kayak gitu tadi? Satu, lebih ekonomis, dan dua, peminatnya ada peminatnya. Terutama kata mereka orang-orang Jepang. Mereka suka tuh kalau yang atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Kita tahu sendiri Jepang ya. Karena mereka udah terlampau banyaknya ke produksi film porno, jadi yang biasa tuh mungkin udah garing kali bagi mereka. Jadi yang aneh-aneh ya. Intermezzo ya. Di Jepang itu banyak film porno karena ternyata di sana juga orang pada nggak mau nikah. Kalau nikah pun pada nggak pengen punya anak. Kalau di Korea banyaknya drama romantis karena di sana perceraian itu tinggi. Jadi nikah tuh dibikin nggak usah dijawab ya, renungkan sendiri aja ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Tidak takut Tuhan ya. Bentuknya udah cantik, terus kerja bener, kerja lurus, ngapain gitu kan? Kan akhirnya memang ya udah mengubah kayak gitu, pasti ya kerjaannya ya mohon maaf kurang baik ya. Tapi ya kalau dihitung dari hitung-hitungan matematikanya, standarnya mereka itu sehari bisa 8 sampai 13 pelanggan. Ambil tengahnya aja ya 10 ya. Berarti kan 10 pria asing, dan sebetulnya dia pria sih ya. 10 pria standarnya mereka tuh biasanya 5.000 baht per satu kali perbuatan. 5.000 baht berapa rupiah kalau dikali kurs yang gampang 400, sekarang udah naik ya, lebih dari 400, 1 baht lebih dari 400 perak. Berarti kan 5.000 baht itu 2 juta rupiah. Kali 10 orang, 20 juta tuh sehari, kalah direktur juga ya. Nah, coba ya akhirnya seperti itu. Tapi mereka, yang penting berbuat baik kan. Jangan heran kalau mereka ke orang tuanya sopan-sopan. Dan setiap akhir pekan pergi ke tempat ibadah. Dan bahkan ada yang jadi donatur tetap untuk sedekah kayak rumah-rumah yatim, mohon maaf seperti itu ya. Karena tadi kan, yang penting aku berbuat baik. Saya jadi perempuan, gak ada yang maksa. Dokternya juga senang, dibayar. Pelanggan saya, gak ada yang saya paksa. Dia tertarik sama saya juga tertarik sama dia. Jadi kami zolimnya belah mana? Gitu kan, hidup nggak ada syariat. Ya, jadi serba, aduh, segala macam ditabrak. Ya, kok tapi ada katanya mereka ada yang tersiksa kalau ikut, mohon maaf ya, yang kerjanya di tempat-tempat rumah bordil, tempat, mohon maaf, tempat pelacuran. Yaitu mereka nggak bisa milih pelanggannya seperti apapun bentuknya, mereka mau nggak mau harus melayani. Tapi kan sekarang mah ini Tantan, Tinder, Micet, apalagi aplikasi-aplikasi sejenis itu. Kenal orang di situ, sama-sama naksir. Dia ganteng, dia cantik, sama-sama suka, udah. Gak suka, tinggal di blok, selesai urusan. Jadi cuma menerima yang dia taksir, terus dapat uang, ya udah ya. Maka itu dia ya. Itu sedikit gambaran hidup nggak pakai syariat tuh kayak gitu. Kok jadi bahagia ya mereka uang banyak? Oh nggak juga, kata siapa? Ya, nggak juga. Ada satu adegan ketika ngelihat, mohon maaf ya, wanita itu walaupun rancu ya, entah dia wanita atau bukan, ya. Anggaplah pelanggannya ya, selesai urusan dengan dia, maka kan harus bayar biaya jasanya. Ada yang ngasihinnya itu, mohon maaf, dilemparin ke muka si perempuannya, bahkan sampai disebut, kalau diterjemahin ya, nih buat lu pelacur, pak, digamparin ke mukanya uangnya. Itu si perempuannya mungutin uangnya sambil nangis ya. Dan cantik, iya cantik mah cantik ya. Orang biasanya bagian paling dekil dari tubuhnya biasanya apa? Lutut kadang-kadang ya. Dia lututnya aja lebih putih daripada